Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan sebelumnya kita mulai ayat 33 ya, insya Allah kita pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat terakhir 38 ya. Pada ayat ke-33 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Allah menyuruh orang beriman untuk menaati Allah, menaati Rasul, dan jangan membatalkan amal mereka. Jangan batalkan amalan kalian. Bagaimana cara membatalkan amalan? Sudah kita bahas dengan apa? Dosa, maksiat, ya, diantaranya riya terutama. Karena kalau seorang beramal lalu dia riya ini akan membatalkan amalan dia, lenyap, tidak berbekas. Intinya Bapak, bukan cuma riya, segala maksiat, ya terutama riya. Karena riya ini syirik, ya kan? Syirik akan menghapus amalan kita, amalan yang dimasuki riya. Seorang sholat lalu riya, maka riyanya menghapus seluruh amalan sholatnya. Seorang sedekah lalu riya, maka riya akan membatalkan sedekahnya. Nah, ini bahaya riya. Namun maksud membatalkan amalan sini umum, bisa riya, ujub, atau maksiat apapun. Karena setiap maksiat akan mengurangi amalan baik kita dan bisa melenyapkan. Kalau melenyapkannya tentu saja kalau berbuat syirik. Tapi kalau dosa-dosa selain syirik tidak melenyapkan amalan kita, tapi bisa mengurangi amalan kita. Maksudnya mengurangi pahala dari amalan kita. Kita sudah banyak berbuat baik, lalu kita berbuat maksiat, ghibah, fitnah, dusta, dan dosa apapun, maka amal kita yang sudah dikumpulkan sedikit-sedikit terkikis terus dan bisa-bisa habis. Ya, maka ini bahaya dari maksiat, dosa besar. Jadi jangan kalian batalkan amalan kalian yaitu dengan maksiat, ya. Apapun maksiat itu diantaranya apa? Riya, ya, syirik. Ini lalu berikutnya Allah berfirman, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffar falayaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, lalu mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kata Imam Al-Mahalli, tariqihi, menghalangi dari jalannya Allah, wa huwal huda, yaitu petunjuk Allah. Ya, Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau ada orang yang kafir lalu menghalangi manusia agar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan ampuni mereka. Artinya apa? Ketika mereka mati dalam keadaan kafir, kalau tidak diampuni, berarti kemana? Neraka. Tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Artinya mereka masuk ke neraka sudah, di situ terus. Tidak akan keluar. Ini kalau mati dalam keadaan kafir. Adapun kalau orang kafir menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, bahkan memerangi Islam, membantai kaum muslimin, tapi taubat sebelum meninggal, maka yang seperti ini bagaimana? Allah akan ampuni sebesar apapun dosa seseorang.
Kalau dia bertobat kepada Allah dengan ikhlas, dipenuhi 3 syaratnya, maka Allah akan ampuni dia. Syaratnya kan 3, tobat itu diterima. Pertama, hentikan kesalahannya. Kedua, sesali, nyesal bahwa saya ini udah salah. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, udah sah, walaupun dosanya sangat besar. Artinya di sini juga Bapak-Bapak menunjukkan kasih sayang Allah. Artinya apa? Kalau ada orang berbuat dosa separah apapun tapi dia tobat, Allah akan ampuni dia, termasuk dosa kekafiran. Nah, di sini Allah katakan, sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari petunjuknya, lalu mereka mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan ampuni mereka. Kata Imam Al-Mahalli di sini, nazalat fi ashabil qalib. Ayat ini turun tentang orang-orang yang dimasukkan dalam qalib. Qalib yaitu sumur di Badar. Bapak tahu perang Badar kan? Perang Badar kan perang antara kaum muslimin dengan orang musyrik. Siapa yang menang ketika itu? Kaum muslimin ya. 313 orang melawan 1000 orang, 1-3. Ternyata Allah menangkan kaum muslimin dengan dibantu oleh para malaikat yang turun dari langit. Jadi kaum muslimin menang enggak semata-mata karena apa? Keberanian mereka. Bukan semata-mata karena apa? Kegagahan mereka, karena pertolongan Tuhan mereka, pertolongan Allah. Maka ini menyadarkan kita untuk selalu kembali kepada Allah. Kalau kita berhasil dalam suatu apapun urusan dunia atau agama, jangan kita bangga, ujub, saya tuh hebat, saya tuh rajin sholat berjamaah, kalau orang sekitar ini malas sholat berjamaah. Nah, ini ujub, hati-hati nih, bisa mengurangi pahala kita. Jangan ada ujub ya. Kalau memang kita sudah mendapatkan hidayah, mengenal tauhid dan sunnah, bersyukur, tapi jangan mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Orang ini nggak ada. Hati-hati, penyakit ujub ini bahaya Bapak ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi ayat tadi turun tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam qalib sumur di perang Badar. Sumur di daerah Badar. Jadi dalam perang Badar kan kaum muslimin dan kaum musyrikin perang. Yang menang siapa? Orang muslim kan, Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, orang-orang musyrik yang mati ini dalam perang tersebut, Rasulullah nyuruh para sahabatnya untuk masukkan bangkai-bangkai kafir ini, maksudnya jenazah orang kafir ini ke dalam sumur yang namanya qalib di daerah Badar. Ada sumur yang sudah tidak ada ininya, udah kering gitulah, kosong gitu. Maka Rasulullah nyuruh udah masukkan situ. Biar apa? Biar mudah Bapak. Karena kalau digali satu persatu kan lama kan. Tapi kalau udah sumur udah masuknya cemplung 1, 2 begitu. Dan tentu saja saya yakin Allah alam kayaknya nggak muat. Mungkin ada sebagian yang di luar sumur. Karena kalau di dalam sumur, bayangkan sumur paling jauh, paling dalam berapa sih kira-kira? Ada 100 meter. Nah, itu kayaknya kalau untuk 100 meter, 1 meter, 1 jenazah, cuma 100 orang. Sedangkan yang mati lebih dari itu. Jadi nggak mungkin ya. Allahu a'lam. Yang jelas ada mayat-mayat orang kafir yang mati dalam perang Badar dimasuk ke dalam situ qalib, sumur di daerah Badar. Nah, ayat ini kata Imam Al-Mahalli turun tentang mereka, tentang orang-orang kafir yang mati dalam perang Badar lalu dimasukkan ke dalam sumur. Mereka kata Allah, mereka kan kafir kan? Menghalangi manusia dari jalan Allah tidak? Iya, menghalangi manusia dari jalan Allah. Lalu mereka matinya dalam keadaan muslim atau kafir? Kafir. Maka apa buah dari perbuatan mereka? Allah katakan Allah tidak akan mengampuni mereka. Mereka punya dosa tidak? Banyak, dan dosa mereka tidak akan Allah ampuni. Artinya mereka di mana berarti posisinya nanti? Neraka selama-lamanya. Nah, ini orang ashabul qalib, orang-orang kafir Quraisy yang mati di perang Badar lalu dimasukkan ke dalam sumur. Ayatnya turun tentang mereka, tapi hukumnya bukan hanya bagi mereka. Nah, ini Bapak perlu kita ketahui, kalau satu ayat turun misalkan tentang seseorang, bukan berarti hukumnya hanya berlaku pada orang tersebut.
tapi berlaku untuk semua kaum muslimin. Makanya di antara kaidah dalam ilmu tafsir yang disebutkan para ulama, al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran, menjadi ukuran adalah keumuman kata, keumuman lafal, dan bukan kekhususan sebab. Artinya begini, suatu ayat kandungan hukumnya itu berlaku untuk semua orang dan bukan karena orang yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya. Contohnya tadi, ayat ini turun tentang apa? Orang-orang kafir yang mati dalam perang Badar lalu dimasukkan ke dalam sumur. Iya, ayatnya turun tentang mereka, tapi hukumnya bukan berlaku bagi mereka saja, tapi bagi semua orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah lalu mati dalam keadaan kafir. Siapapun itu, mau mereka yang dimasukkan dalam sumur di Badar atau selain itu, siapapun orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, maka ayat ini berlaku bagi mereka. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya, maksud Imam Al-Mahalli. Bukan, ini yang dijelaskan oleh para ulama ya, walaupun Imam Al-Mahalli menyebutkan ayat ini turun tentang orang-orang kafir musyrikin Quraisy yang mati dalam perang Badar lalu dimasukkan ke dalam sumur. Imam Al-Mahalli cuma menyebutkan ini saja, ayat ini turun tentang mereka, itu aja, tapi tidak disebutkan kandungan hukumnya. Sedangkan ulama lain menyatakan bukan cuma disebutkan sebab turunnya, tapi disebutkan kandungan hukum. Ayat ini berlaku bagi semua orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Lalu Allah berfirman setelahnya, pada ayat setelahnya, ayat 35, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Jangan kalian merasa rendah, jangan kalian merasa lemah dan meminta damai, padahal kalianlah yang lebih unggul dan Allah bersama kalian dan tidak akan mengurangi amalan-amalan kalian. Allah katakan, jangan kalian merasa lemah, merasa rendah dan meminta damai, padahal kalianlah yang lebih tinggi, lebih unggul, dan Allah juga bersama kalian dan Dia tidak akan mengurangi amalan-amalan kalian. Nah, ini ayatnya, terjemahnya Bapak. Allah katakan jangan kalian merasa rendah, merasa lemah. Wa tad'u ila salm, lalu meminta damai. Maksudnya minta damai dengan siapa? As-sulh, kata Imam Al-Mahalli, as-sulha ma'al kafir, as-sulhi ma'al kuffar idza laqitumuhum. Jangan kalian merasa lemah lalu minta damai dengan orang-orang kafir ketika kalian sudah berhadapan dengan mereka. Wa antumul a'laun, padahal kalian lebih unggul. Al-aglabun al-qahirun, kalian yang lebih menang, lebih unggul, lebih di atas dan yang pemenang sebenarnya. Artinya di sini Bapak, Allah melarang kaum muslimin meminta damai kalau kaum muslimin dalam keadaan kuat dan orang kafir dalam keadaan lemah. Jelas? Jadi Allah melarang kaum muslimin meminta damai ketika mereka dalam keadaan kuat, sedangkan musuh dalam keadaan lemah. Kalau dalam keadaan unggul, kaum muslimin kuat, jangan minta damai. Tapi kalau kaum muslimin dalam keadaan lemah, musuh unggul, baru damai. Demi apa? Menjaga darah kaum muslimin. Jelas Bapak ya? Ini namanya taktik apa? Perang, iya nggak? Inti dari perang kan kayak gitu kan? Nggak sembarangan aja kan? Kalau pas saatnya ini, ibaratnya gini Bapak, kalau dalam perang kan kita mikir bagaimana kita menang ya kan? Jangan sampai kita dalam posisi akan menang, nggak usah lah, ditunda. Akhirnya kita jadi kalah. Dan kalau kita udah merasa diri kita kalah, kita akhirnya terus maju, sehingga akhirnya apa? Habis semua. Nah, itu bukan strategi perang yang baik, ya tidak? Kalau kita jadi komandan perang kan kayak gitu kan, mempertimbangkan maslahat dan mudarat kan. Kita nih dalam posisi sekarang nih berhadapan dengan musuh ini, kita kasusnya tentu Bapak dalam keadaan tidak apa istilahnya tidak stabil dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan damai ya itu nggak boleh ya. Apa kita praktekkan seperti ini? Enggak, dalam keadaan ini perang misalkan.
Kita kaum muslimin sudah dalam keadaan perang. Posisi kita sudah unggul nih. Kita melihat musuh sudah terdesak. Maka jangan kita gencatan senjata. Kita hentikan perang, kita gimana? Padahal kita udah unggul nih. Jelas ya? Jangan kita gencatan senjata damai dalam keadaan unggul malah. Tapi kalau kita dalam keadaan terdesak nih, kita merasa jumlah musuh sudah begitu banyak, kita sudah sedikit nih, senjata udah mau habis, logistik udah mau habis. Maka yang bijak jangan terus perang, tapi apa? Ajukan perdamaian, ajukan gencatan senjata. Nah, ini kan taktik perang yang logis, ya tidak? Kalau dalam perang kan kayak gitu kan? Kan mengukur kekuatan dengan kemampuan ya. Jadi namanya perang tuh nggak asal perang aja Bapak ya. Dalam Islam tuh pertimbangkan semua itu. Karena kalau asal perang saja, asal maju saja, akibatnya apa? Habislah kaum muslimin. Nah, kalau habis kaum muslimin, anggap yang perang kan laki-laki. Semua laki-lakinya mati. Yang tersisa akhirnya apa? Perempuan. Nah, perempuan mau perang bisa? Nah, malah jadi bulan-bulanan ya. Maka harus cerdik dan cerdas Bapak ya dalam perang ya. Jadi Allah melarang kaum mukminin di sini untuk meminta damai dalam keadaan kaum mukminin unggul ya, di atas. Jangan kalian merasa lemah dan meminta damai, meminta gencatan senjata padahal kalian yang lebih unggul. Padahal kalianlah yang lebih di atas, yang lebih posisinya lebih di atas angin istilahnya. Wallahu ma'akum. Selain itu Allah juga bersama kalian. Wala yatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan mengurangi amalan kalian. Di sini Allah menyebutkan alasan jangan merasa lemah dan minta damai. Pertama, karena posisi kaum mukminin di atas. Ya. Kedua, Allah juga bersama kalian. Maksudnya apa? Apakah zat Allah bersama kita? Kalau zat Allah bersama kita berarti Allah ada di mana-mana ya. Kita ada di sini berarti Allah di sini. Kita di WC, Allah ada di WC. Na'udzubillah min dzalik. Enggak seperti itu ya. Allah bersama kalian tentu saja bukan zatnya, tapi apa? Pertolongannya, pengawasannya. Makanya di sini kata Imam Al-Mahalli ketika menyebutkan Allah bersama kalian bil auni wan nasr. Allah bersama kalian dengan pertolongannya. Artinya pertolongan Allah akan sampai kepada kita dimanapun kita berada. Bukan zatnya bersama kita di mana-mana. Karena zat Allah ada di atas arsy, di atas langit ketujuh sana. Nah, Bapak-bapak, ayat seperti inilah yang dipakai orang-orang Jahmiyah untuk menyatakan Allah ada di mana-mana. Jadi orang Jahmiyah, mereka menolak ketinggian Allah di atas arsy. Mereka berpendapat Allah ada di mana-mana, di langit, di bumi, sampai kata Jamil Sofan ketika tanya, berarti Allah ada di rongga mulutmu? Iya, di rongga mulut saya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti Allah ada di WC? Ada di WC. Ini kan pendapat yang super ganjil ya. Dan ini pelecehan terhadap Allah. Jadi mereka menyatakan Allah di mana-mana pakai ayat tadi. Padahal ayat tadi tidak menunjukkan bahwa Allah zatnya ada di mana-mana. Sama seperti ini Bapak, ketika kita katakan saya bersama Anda, contohnya begini, saya punya teman misalkan, atau kalau itu jauh lah, ini aja lah, seperti yang dicontohkan para ulama, musafir sedang melakukan perjalanan, lalu dia berkata ketika menyaksikan bulan, dia pergi ke sini, nampak bulan, cahayanya menerangi dia pergi ke utara, bulan selalu menerangi jalannya dia. Maka dia pun berkata, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita berjalan sedangkan bulan bersama kita. Kita berjalan, musafir perjalanan. Kita berjalan sedangkan bulan bersama kita. Bersama si musafir. Pertanyaan yang bersama musafir apanya? Cahayanya kan, bukan zatnya kan? Zatnya ada di mana? Atas. Nah begitu pula ketika Allah menyatakan Allah bersama kalian, Allah bersama hambanya. Artinya apa? Pengawasan Allah, pengetahuan Allah, kasih sayang Allah. Bukan zatnya. Zatnya di atas langit. Jelas Bapak ya? Ya, jadi sebagian orang Jahmiyah menolak
puluhan ayat, puluhan hadis yang menyebutkan Allah di atas menggunakan satu ayat yang multi tafsir. Nah, ini kebiasaan orang-orang sesat, Bapak. Ayat yang banyak dilewatkan, ngambil satu ayat yang multi tafsir. Multi tafsir itu apa? Artinya apa? Bisa ditarik ke sini, bisa tarik ke sana. Ini kebiasaan orang sesat nih. Berpaling dari yang jelas, lalu mengambil yang tidak jelas. Nah ini, maka kalau Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Ayat yang berbicara tentang ketinggian Allah sangat banyak. Dan hadis apalagi. Maka jangan sampai ayat yang demikian terang dan jelas, hadis yang demikian terang dan jelas, tiba-tiba kita tidak tengok, lalu nengok satu ayat yang masih ada kemungkinan ini dan itu. Jelas apa ya? Nah ini kebiasaan orang sesat yang nggak seperti itu. Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Ahlus Sunnah mengumpulkan semua hadis lalu menyimpulkan. Dan kalau kita lihat ayat yang berbicara tentang ketinggian Allah, lalu hadis yang berbicara tentang ketinggian Allah sangat banyak. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada sekitar 600 ayat yang menyebutkan isyarat tentang ketinggian Allah. Banyak Bapak, sangat banyak. Nah, yang banyak ini jangan sampai dikorbankan atau ditolak demi ngambil satu ayat yang masih multi tafsir. Maknanya bisa tarik sini, bisa tarik sini. Jelas Bapak ya? Nah, ini nggak jangan seperti itu. Itu kebiasaan orang-orang sesat ya. Nah, ada pun ayat tadi sebenarnya maknanya pun jelas. Bagi Ahlus Sunnah jelas, Allah bersama kita ya bersama, tapi bersama kan tidak mesti bersatu begini Bapak. Ya tidak. Ya sama kalau tadi permisalannya bulan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya misalkan kita nelpon anak kita yang lagi perjalanan jauh, merantau. Nah, kamu di mana sekarang? Di Surabaya. Ya udah, kamu sana ya, ibu atau bapak selalu bersama kamu kok. Bapak selalu bersama kamu. Artinya apa? Zatnya ada di Surabaya. Hah? Apa yang bersama dia? Doanya ya enggak? Perhatiannya. Ya tidak? Nah, begitu pula ketika Allah menyatakan Allah bersama hambanya. Bukan berarti zat Allah menyatu dengan hambanya, tidak. Tapi pengetahuan Allah, pengawasan Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah bersama hamba-hambanya. Nah itu Bapak ya. Kita kembali, itu sedikit faedah dalam masalah akidah. Jadi sekali lagi, Allah melarang hamba-hambanya untuk bersikap lemah, merasa lemah, lalu minta damai, padahal mereka lah yang lebih unggul. Dan Allah juga bersama mereka. Walayyatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan mengurangi amalan kalian. Maksudnya apa? Sawabaha, tidak akan mengurangi pahala dari amalan kalian ya. Nah artinya ketika seorang berjihad, mereka adalah orang-orang yang sudah menjalankan apa? Ibadah yang agung. Mereka justru akan dapat pahala yang besar, bukan justru pahala mereka dikurangi Bapak ya. Nah itu keutamaan jihad. Lalu kita lanjutkan, innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Allah katakan di sini, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum, dan jika kalian beriman dan bertakwa, niscaya Dia memberikan pahala kalian. Wala yas'alkum amwalakum, dan Dia juga tidak akan meminta kepada kalian harta kalian. Kita ulangi, sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sia-sia, permainan dan senda gurau. Kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Maksudnya apa? Al-ishtighalu fiha, sibuk di dunia, sibuk dalam urusan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Artinya apa? Ya dunia itu, makanya ada ungkapan dunia seperti panggung sandiwara. Pernah dengar Bapak? Katanya nyanyian, tapi maknanya benar ya. Dunia itu seperti panggung sandiwara, artinya gak nyata Bapak. Kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat ya. Jadi Allah katakan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan apa? Kata para ulama, artinya apa? Permainan badan dan hati. Hati lalai, badan main begitu terus sibuk dengan perkara sia-sia hingga kematian menjemput, barulah sadar ternyata di dunia itu cuma begini saja.
Sebagian orang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan harta. Belum sempat nikmati, sudah mati duluan. Dan ada orang yang ngejar jabatan, terus ngejar jabatan, sampai sikut sana, sikut sini. Sudah nempati jabatan tersebut, baru sebentar sudah dijemput malakul maut. Nah, ketika dijemput malakul maut, baru sadar, oh ternyata dunia itu remeh, nggak ada nilainya sama sekali. Jadi Bapak, mungkin kita baru merasakan remehnya dunia tuh ketika sakaratul maut. Kalau sekarang enggak, kita ngerasa dunia itu seakan-akan suatu yang luar biasa, suatu yang bikin kita itu rasanya nggak bisa hidup tanpa ini. Tapi kalau udah sakaratul maut baru sadar, nggak ada artinya dunia itu. Nggak ada artinya dunia itu. Maka Bapak, gunakanlah dunia untuk mengejar akhirat, ya. Jangan gunakan akhirat untuk mengejar dunia. Korbankan dunia untuk mengejar akhirat, dan jangan korbankan akhirat untuk dunia, ya. Jadi kata Imam Al-Mahalli di sini, kita mulai lagi. Sesungguhnya Allah sebutkan tadi, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Dan kalau kalian, maaf suaranya jelas kan? Khawatirnya pecah, nggak pas ya, nggak terlalu dekat ini. Dan kalau kalian beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kepada kalian pahala kalian, ganjaran kalian. Kalau kalian beriman dan bertakwa pada siapa? Nah, kata Imam Al-Mahalli, Allah. Jika kalian beriman dan bertakwa kepada Allah, wadzalika min umuril akhirah, dan itu termasuk perkara akhirat. Apa balasannya? Sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, yu'tikum ujurakum. Allah akan memberikan kepada kalian apa? Ganjaran kalian, pahala kalian, wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak akan meminta kepada kalian harta kalian. Maksudnya apa? Jami'aha. Allah tidak meminta kepada kita semua harta kita. Enggak. Baliz zakatul mafrudatu fiha, akan tapi yang Allah perintahkan hanya menunaikan zakat yang wajib pada harta tersebut. Artinya Bapak, yang diminta itu bukan semua harta kita, tapi sebagian kecil dari harta kita. Contohnya zakat mal, berapa besarannya? 2,5% Bapak. Harta kita anggap 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2.500.000, nggak sebanding kan? Yang Allah minta cuma sedikit saja, dan yang sedikit pun itu nanti untungnya untuk siapa? Untuk Allah. Nah, Allah nggak membutuhkan zakat kita, nggak membutuhkan nafkah kita, nggak membutuhkan harta kita, justru kita lah. Jadi ketika kita infak, ini kebaikannya akan kembali kepada kita, ya, bukan Allah yang dapat untung, kita sendiri yang dapat untung. Jadi Allah katakan, dan Allah tidak akan meminta kepada kalian harta kalian, itu semuanya. Yang Allah minta sebagian kecil saja. Iyas'alkumuha fayuhfikum wa iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Kalau dia meminta kepada kalian, lalu dia mendesak kalian, niscaya kalian bakhil, pelit, wa yukhrij adghanakum, dan dia pun nampakkan kebencian kalian, kedengkian kalian. Ini kalau Allah minta semua. Kenyataannya Allah minta semua harta kita. Enggak kan, sebagian kan? Jadi kata Allah, kalau Allah meminta kepada kalian semua harta kalian, lalu Allah mendesak kalian, kata Imam Al-Mahalli, yubaligh fi talabiha, Allah terus menerus memintanya. Serahkan apa? Anfiqu kulla amwalikum, misalkan ada ayat yang berbunyi infakkanlah semua harta kalian, turun lagi infakkanlah semua harta kalian, infakkanlah harta kalian semua. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Tabkhalu, kalian pun akan bakhil. Bakhil artinya apa? Pelit bin medit bin kikir. Jadi akhirnya semua yang namanya manusia, wa uhdiratil anfusus syuh, tabiat manusia itu memang pelit. Makanya kalau diminta semuanya akan apa? Pertama mungkin ya udah nggak apa-apa. Tapi 2, 3 lama-lama apa? Jadi merasa apa? Sesak dadakan. Makanya Allah tidak minta semua harta kita, sebagian kecil saja.
Bukan sebagian besar, sebagian kecil ya. Jadi Allah katakan, kalau dia meminta kepada kalian lalu mendesak kalian, mendesak untuk supaya kalian mengeluarkan infak semua harta kalian, tabkhalu, niscaya kalian pun bakhil ya. Lalu setelah itu apa? Wa yukhrij adghanakum, dan dia pun akhirnya, kebakhilan kalian pun akhirnya akan menampakkan apa? Kedengkian, kebencian kalian lidinil Islam, kepada agama Islam. Artinya apa Bapak? Kalau misalkan Allah nih nyuruh kita berinfak, semua harta kita disuruh diinfakkan, turun ayat menyuruh kita untuk menginfakkan semua harta kita, turun lagi ayat menyuruh kita menginfakkan semua harta kita, terus lama-kelamaan kita jadi apa? Bakhil, pelit, plus akhirnya apa? Kita jadi tidak suka kepada apa? Islam, ya kan? Nah, ini kalau Allah mendesak untuk itu. Kenyataannya Allah mendesak untuk melakukan itu? Tidak. Nah, ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak meminta semua harta kita dan tidak mendesak kita untuk mengeluarkan semua harta kita. Karena kalau Allah mendesak kita untuk mengeluarkan semua harta kita, niscaya kita bakhil, dan kebakhilan kita akan menampakkan kebencian kita kepada Islam. Ya, ini hikmah kenapa Allah tidak meminta semua harta kita. Lalu terakhir, ayat terakhir, ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Demikianlah kalian diajak, diseru untuk berinfak di jalan Allah, namun di antara kalian ada yang bakhil, pelit. Demikianlah kalian ini siapa maksudnya? Para sahabat. Bayangkan ayat ini turun kepada siapa? Para sahabat Nabi. Ya. Allah katakan, demikianlah kalian diajak untuk berinfak di jalan Allah, ma faradha alaikum, yaitu yang Allah wajibkan pada kalian. Namun di antara kalian ada yang bakhil. Ya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, dan siapa yang bakhil, maka kebakhilannya itu hanya akan apa? Menimpa dirinya sendiri. Artinya buah dari kebakhilannya akan dirasakan oleh orang yang bakhil itu sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah maha kaya. Kaya artinya tidak apa? Kalau sebut kaya, tidak butuh apa? Kalau sebut orang ini kaya artinya apa? Tidak butuh pemberian. Maka di sini Allah katakan wallahul ghani, Allah maha kaya an nafaqatikum. Artinya Allah tidak membutuhkan nafkah kalian. Wa antumul fuqara, justru kalianlah yang fakir. Fakir artinya apa? Butuh, miskin. Fuqara ilai, kalian membutuhkan Allah. Allah tidak butuh kalian, tapi kalianlah yang butuh Allah. Jelas apa ya? Wa in tatawallau, jika kalian berpaling dari mana? Antaati, berpaling tidak mau menaatinya, yastabdil qauman ghairakum, niscaya kalian akan diganti oleh Allah dengan kaum selain kalian. Ya ja'alakum badalakum, artinya kalian diganti dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, lalu kaum itu yang sebagai ganti kalian ini tidak seperti kalian. Kenapa? Fit tawalli an ta'ati, tidak seperti kalian dalam hal apa? Berpaling, tidak menaatinya. Bal muti'ina lahu azza wajal, bahkan kaum yang mengganti kalian ini adalah orang-orang yang menaati Allah. Jelas Bapak? Dengan ini kita selesai dari surat Muhammad. Ya, dari beberapa ayat tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Ya. Pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat terutama 33, wajibnya menaati Allah dan Rasulnya. Wajib menaati Allah dan Rasulnya. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Jadi menaati Rasul bukan sunnah Bapak ya, wajib ya. Lalu kedua, larangan merusak amalan kita dengan apa? Maksiat ya, terutama apa? Ria, ujub, dan
semacamnya. Karena Allah katakan jangan kalian batalkan amalan kalian. Itu dengan apa? Maksiat dan dosa. Lalu faidah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat itu juga, sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, larangan membatalkan. Sebagian ulama menggunakan ayat tadi untuk menyatakan terlarangnya seseorang membatalkan ibadah sunnah yang terlanjur dilaksanakan. Misalkan seorang sholat sunnah maghrib, pada maghrib dia udah sholat, lalu dia batalkan tanpa sebab. Sebagian ulama menyatakan apa? Tidak boleh. Namun pendapat yang kuat kalau ibadah sunnah boleh. Yang nggak boleh itu yang ibadah wajib. Sholat maghrib, sholat isya, seorang bukan batal, bukan apa, tiba-tiba keluar, dibatalkan sholatnya, maka ini tidak boleh. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, ya, kekafiran adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau seorang mati dalam keadaan demikian. Orang kafir lalu mati dalam keadaan kafir, tidak akan Allah ampuni dosa kekafirannya. Artinya kalau dia tobat sebelum mati, Allah ampuni dosanya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang disebutkan para ulama, larangan meminta damai tatkala kaum muslimin dalam posisi unggul, ya. Allah katakan jangan kalian merasa rendah, lemah dan minta damai padahal kalian unggul. Lalu faedah berikutnya, peringatan agar tidak tenggelam dalam urusan dunia. Sebab Allah ingatkan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terakhir, tercelaknya sikap bakhil, pelit, medit, bin kikir. Dan bakhil, Bapak, definisinya menahan sesuatu yang wajib untuk dinaikkan. Jelas Bapak ya? Dia contohnya seorang sudah wajib ini, sudah wajib mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Ini namanya apa? Bakhil. Tapi kalau seorang nih belum wajib menunaikan zakat, lalu dia nggak mau memberikan sesuatu kepada orang lain, bakhil? Tidak. Jelas Bapak ya? Nah ini perlu kita ketahui, karena ada sebagian orang, misalkan contohnya nih, ada orang datang ke rumah, misalkan, Pak bisa nggak minjem duit untuk ini, dia nggak jelas mintanya untuk apa. Pertama, kita lihat orangnya bukan minjamnya, bukan untuk hal-hal yang pokok, untuk supaya apa, misalkan dia kelaparan, saya nggak makan 3 hari, misalnya nggak ngomong itu, dia cuma untuk perkara ya remeh lah, saya minjam untuk bangun rumah begini atau ini dan itu, lalu kita tidak bantu dia, apakah kita bakhil? Bakhil tidak? Tidak, karena kita tidak menahan perkara yang wajib, ya kan? Karena membantu dia untuk misalkan membangun rumah atau apa, ini kan kewajiban, maka kalaupun tidak bantu bukan dikatakan bakhil. Nah ini perlu kita dudukan Bapak ya. Jadi untuk menyatakan bakhil atau tidak bukan pakai perasaan, harus pakai dalil, pakai ilmu Bapak ya. Nah ini perlu kita dudukan ya. Dengan ini selesai insyaallah Bapak. Soal pada pertemuan berikutnya kita masuk surat yang baru, yaitu surat Al-Fath. Ya sekarang Bapak, ini ada kabar katanya insyaallah akan ada yang mau masuk Islam besar ya. Ya kita mungkin masih ada waktu 7 menit ya, kita gunakan untuk syahadat Bapak ya. Ya begitu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.